Shalom. Shalom. Iya, oke. Mari pada saat malam ini kita mau buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama belajar tentang sebuah kebenaran dan jujur, kebenaran yang saya akan sampaikan ini menjadi salah satu kebenaran yang mengubah kehidupan saya dan juga dalam pelayanan kami. Ya. Yuk sama-sama dibuka dulu. Di Markus 4 ayat yang ke-24. Bisa ditampilkan slide yang Pak Herman sudah siapkan. Markus 4 ayat yang ke-24. Kita akan baca Markus 4 ayat yang ke-24. Satu ayat yang mengatakan begini. 2, 3. Lalu ia, yaitu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Mari kita baca ayat ini dengan lebih keras Bapak Ibu Saudara. Anda sebagian besar masih anak muda, kok suaranya kayak sudah umur 70 tahun ya. Yuk baca Markus 4 ayat 24. 2, 3. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Pada saat malam ini Pak Herman akan bicara tentang ukuran. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini senang atau enggak, kita ini ngerti apa enggak, dalam hidup kita ini enggak bisa lepas dari yang namanya ukuran. Dari ujung kaki sampai ke ujung rambut kita ini semua ada ukurannya. Sepatu yang kita pakai itu ada ukurannya. Celana yang kita pakai juga ada ukurannya. Baju yang kita pakai juga ada ukurannya. Topi yang kita pakai juga ada ukurannya. Anda punya mobil, mobil itu juga ada ukurannya. Anda punya rumah juga ada ukurannya. Dalam hidup ini kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya ukuran. Kalau Anda suka ngopi, pergi ke Starbucks, di Starbucks pun ditanya, mau ukuran apa? Ada yang tall, ada yang venti, ada yang grande. Itu semua bicara tentang apa? Ukuran. Nah, Alkitab mengajarkan begini, bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepada kita, bahkan ditambahkan lagi. Sekali lagi, ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita, bahkan ditambahkan lagi. Bagaimana cara kita membuat ukuran dalam kehidupan ini? Sederhana, dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Sekali lagi, bagaimana cara kita membuat ukuran dalam kehidupan kita? Dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Anda sebagai seorang anak, Anda jadi anak yang kurang ajar, Anda jadi anak yang suka berontak, suka ngelawan orang tua, anak yang tidak taat. Dengar baik-baik, Anda sedang membuat sebuah ukuran dalam hidupmu. Maka jangan heran nanti kalau Anda jadi orang tua, Anda punya anak, anakmu sama dengan kamu. Bahkan lebih parah lagi. Karena apa? Ditambahkan lagi. Anda sebagai menantu sekarang, seringkali menantu kurang ajar sama mertua. Ya kan? Saya ini tiap hari khotbah Bapak Ibu. Saya ketemu banyak orang. Saya kadang-kadang ketemu dengan taci-taci umur 40 tahun, 45 tahun. Dia tanya gini, Pak Herman, umur manusia berapa? Lu ada apa Cik tanya umur manusia? Oh enggak Pak, supaya tahu saja. Alkitab berkata 70. Kalau kuat 80, dia kaget. Lu 80 tak Pak? Lu apa Cik? Enggak, mertua saya 85 kok belum berangkat Pak. Jadi tiap hari doanya
Tuhan biar firman-Mu tergenapi untuk mertuaku ya toh. Anda kurang ajar sama mertuamu. Dengar baik-baik. Dengan demikian Anda sedang membuat sebuah apa? Ukuran. Jangan heran nanti kalau Anda jadi mertua, Anda punya mantu. Mantumu karakternya sama dengan kamu, bahkan lebih parah. Kalau Anda dulu hanya mendoakan, sekarang mantumu ngasih racun tikus, kira-kira begitu ya. Loh, itu berbicara tentang apa? Ukuran dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda sebagai karyawan, seringkali maaf ya, Anda jadi karyawan itu punya karakter yang tidak bagus, yaitu ABS, asal bos senang. Dilihat bos, kayaknya paling rajin sedunia. Tapi kalau bosnya tidak ada, seringkali, waduh paling malas sedunia ya. Dengar baik-baik, Anda sedang membuat sebuah ukuran. Dan Alkitab berkata, ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kepadamu. Bahkan, tambahkan lagi. Makanya jangan heran nanti Anda jadi seorang pemimpin, Anda punya anak buah, karakternya persis kayak kamu dulu, bahkan lebih parah lagi dari kamu. Kenapa? Anda sedang menikmati ukuran yang Anda buat dalam hidupmu. Amin. Amin. Olehnya dalam hidup ini Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus berhati-hati dalam apa yang kita kerjakan, dalam apa yang kita lakukan. Karena apapun yang kita buat, itu membuat sebuah ukuran bagi diri kita sendiri. Dan kelak itu akan diukurkan kepada kita dalam sebuah kapasitas yang lebih karena ditambahkan. Sekarang Pak Herman akan kasih contoh di Alkitab bagaimana penerapan praktis firman ini. Ya, coba dilihat di Yakobus 2 ayat yang ke-13. Yakobus 2 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas siapa? Atas siapa? Orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi perhatikan, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Perhatikan, Alkitab berkata bahwa penghakiman yang tak berbelas kasihan itu akan berlaku atas siapa? Atas siapa? Atas orang yang hidupnya tidak punya belas kasihan. Kenapa? Karena kalau kita hidup tidak punya belas kasihan, kita sedang membuat sebuah ukuran dalam kehidupan kita. Dan ukuran itu diukurkan kepada kita, bahkan tambahkan lagi. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita hidup penuh dengan belas kasihan, maka belas kasihan akan selalu menang. Katakan menang. Lebih keras. Sekali lagi, menang. Amin. Mungkin Anda berkata, Pak, kalau saya selalu berbelas kasihan, selalu nolong orang, selalu memberkati orang, apa enggak nanti saya ini dimanfaatkan, Pak? Ya kan? Kan ada orang yang begitu, Bapak Ibu Saudara, dikasih hati ngrogone rempelo sak jantung-jantungi. Ada orang yang enggak tahu diri. Kita tolong malah kita yang dipendung. Betul? Kita ngasih air susu dibalas air, bukan air tuba, itu terjemahan lama, terjemahan baru, air aki. Lebih cepat matinya begitu ya. Saya ingat Bapak Ibu ya, ada pepatah orang Cina yang mengatakan begini, bahwa orang kalau berbuat baik, itu harus siap-siap disakiti. Sekali lagi, kalau kita berbuat baik, kita harus siap-siap disakiti. Itu artinya kalau dalam hidup ini kita tidak pernah disakiti, artinya apa? Artinya kita tidak pernah berbuat baik, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbuat baik, berbelas kasihan, menolong orang, memberkati orang, terus tiba-tiba orang itu melakukan hal yang negatif kepada kita, malah memfitnah kita, malah melakukan hal-hal yang jahat kepada kita, maka jawabannya itu sudah biasa. Katakan sudah biasa. Yesus
Dikatakan dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, Yesus itu berjalan berkeliling berbuat baik. Tapi apa balasannya? Yesus dicaci maki, Yesus diludahi, Yesus ditonjok, Yesus disalibkan, dibunuh. Tapi apakah itu membuat dia berhenti berbuat baik? Enggak. Sampai sekarang pun dia tetap berbuat baik, menolong setiap kita. Amin. Amin. Jadi kalau kita berbuat baik, kalau kita berbelas kasihan, terus ada orang memanfaatkan, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah berhutang. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berhutang. Nanti Tuhan yang akan mengembalikan kepada kita. Saya mau kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya khotbah di daerah Surabaya Barat. Setelah selesai khotbah, seperti biasa saya salaman dengan jemaat. Waktu salaman dengan jemaat, ada satu orang datang sama saya. Dia bilang begini, Pak, saya mau bicara. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi sorry ya, waktu itu saya merasa ada bau yang enggak enak dari orang ini. Jadi rotok, napas sidik. Terus setelah selesai saya salaman dengan jemaat, saya ngomong sama orang ini. Ada apa? Terus dia cerita, Pak, saya baru bunuh orang. Aduh, kok gak enak ceritanya ya? Saya mundur sebentar, bar mateni wong gitu. Terus dia berkata begini, 12 tahun yang lalu. Oh 12 tahun ya, maju lagi saya. Terus ada apa? Saya dipenjara 15 tahun Pak karena membunuh orang. Oh iya, terus? Saya jalani 12 tahun, saya dapat remisi, dapat pengurangan macam-macam sehingga saya bisa bebas hari ini. Oh iya, terus mau nih apa? Gini Pak, saya ini mau pulang Pak, ke Maumere. Orang ini asalnya dari Flores, dari Maumere. Oh iya, terus gimana? Iya Pak, saya enggak punya uang. Wah, lagu lama ya toh. Saya melihat hal itu, saya bilang oke deh, saya bantu dah. Saya bantu. Saya baru terima persembahan dari gereja. Saya enggak tahu persembahan itu berapa. Saya bilang gini, Pak, ini persembahan dari gereja tak kasih no kamu. Aku enggak tahu berapa. Wis, untuk ongkos ke Maumere. Orang biasanya kalau dikasih ngomong apa? Terima kasih. Ini enggak Bapak Ibu, luar biasa. Kasih gitu dibuka di depan saya amplopnya. Disobek, terus dihitung duitnya. Waduh, ini mental baja ini. Ini lulusan apa? Dia di penjara di itu loh, mana? Nusa Kambangan. Oh, lulusan Nusa Kambangan ku ngene tuh ceritanya ya tuh. Saya diam aja. Terus dia ngomong begini. Setelah ngitung persembahan itu, dia ngomong gini. Pak, mohon maaf Pak, kurang. Loh, cek mentolan nih ngomong gitu. Oh ya wes. Saya ambil dompet saya kasih semua uang yang ada di dompet saya. Tak kayak no kabeh. Saya ingat sekali, gara-gara ngasih orang itu saya tidak bisa bayar parkir. Loh betul. Sampai saya, aduh mateng weh, saya bilang, kok kau no duit parkir, plus tidak ada. Jadi di dashboard tidak ada sama sekali. Saya sampai minta maaf sama tukang parkir, Pak sorry ya Pak, kayak iso bayar parkir Pak sekarang Pak. Nanti kalau saya kembali ke sini tak ganti 10 kali lipat. Tukang parkir bilang, ya wis tidak apa-apa kok. Tapi saya tahu dia batin, engkau iki aneh. Ya toh, duit motor gak iso bayar parkir. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi gak karena saya niat nolong gitu loh ya. Saya niat nolong. Jadi uang yang ada di dompet saya kasih dia semua. Udah tak? Kasih. Nah, Bapak Ibu tahu, dihitung di depan saya. Hebat enggak? Kalau ada jemaat di sini kayak gitu, saya tangking dalam nama Tuhan Yesus. Kalau perlu tak tendang dari lantai 3 ya. Nah. Jadi dihitung di depan saya sampai bingung loh.
ini tuh lulusan Nusa Kambangan gitu ya. Terus dia ngomong gini, masih kurang Pak 200.000. Saya bilang, wis entek wis. Saya bilang gitu, habis. Terus dia pergi. Crit. Loh kok ngilang ya wong? Nanti wong iku mau. Jadi saya sementara bingung, gembalanya datang sama saya. Ada apa Pak Herman? Udah cerita no. Begini. Dia bilang apa? Aduh Pak Herman. Loh kenapa aduh? Saya bilang gitu. Loh Pak Herman kena tipu. Loh no si wani nipu aku ya. Kak wedi paling nipu pendeta ya toh. Wah itu bisa bisulan 17 turunan ya toh. Saya diem aja. Loh maksudnya Bapak apa? Sudah banyak yang kena Pak sama orang itu Pak. Itu penipu Pak. Lalu terus saya tanya sama gembalanya. Kalau dia penipu dan kamu tahu. Kenapa kok diizinkan ke gereja? Tahu jawabannya Pak? Loh Pak, kan gereja tempat orang berdosa. Celaka gue ya. Iya. Loh, saya waktu di mobil itu Bapak Ibu Saudara. Kan tidak bisa bayar parkir, antara rasa malu, jengkel, campur jadi satu. Saya bilang gini, duh kok kurang pinter saya ya dalam hal ini. Kok kurang pinter rasanya gitu loh. Kok bisa dibohongin gitu loh. Ya toh, Bapak Ibu tahu, ini kisah selanjutnya. Waktu saya merasa diri saya kurang pinter itu. Ya. Tiba-tiba Roh Kudus ajar saya sesuatu. Gini. Bapak Ibu tahu enggak, Yesus punya murid itu jumlahnya berapa? Nah, sing suka nyolongan bir. Namanya siapa? Yesus tahu enggak Yudas suka nyolongan? Tahu. Apakah Yesus pernah langsung pertama kali Yudas nyolong, bertobat kamu, enggak gitu tak penggal tanganmu, apa gitu? Loh, seolah-olah kan dibiarkan toh. Betul? Saya dapat pengajaran seperti itu, saya bilang iya ya. Nah, sementara saya ini lagi diajar Tuhan di mobil, tiba-tiba ada orang dari Jawa Tengah telepon saya. Telepon. Pak Herman, di mana? Saya baru keluar nih dari pelayanan. Gini loh Pak, saya enggak tahu kenapa. Tapi saya tadi doa, Roh Kudus suruh saya untuk berkati Pak Herman. Oh iya dah. Batinku lebih cepat, lebih baik ya. Iya toh. Terus dia tanya gini, Pak Herman punya rekening bank apa? Loh, kamu mintanya apa? Loh ya toh, kita kan enggak boleh menghalangi orang memberkati kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya hampir punya semua rekening bank. Jadi supaya kalau orang mau transfer lewat bank A bisa, bank B bisa, bank C bisa ya toh. Jangan sampai gara-gara enggak punya rekeningnya tertunda berkatnya, dia enggak jadi memberkati. Ya terhalang berkat untuk dia, kan begitu ya. Itu kan diplomatis saya. Pendeta harus pinter gitu ya. Jadi dia bilang, oh bank ini ada Pak? Ada, saya bilang gitu. Wes Pak cepetan saya minta nomor rekeningnya. Langsung saya sebutkan, saya hafal di luar kepala. Saya bilang gitu ya. Terus dia bilang, saya berkati Bapak malam ini juga, sekarang juga. Bapak Ibu, waktu itu saya mau makan di salah satu rumah makan di Surabaya. Waktu saya berhenti, dia tiba-tiba telepon saya lagi, Pak, sudah saya transfer berkat untuk Bapak. Bapak Ibu tahu, waktu saya lihat jumlah yang ditransfer itu hampir 7 kali lipat dari yang saya berikan kepada orang mau miri itu Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berhutang kepada setiap kita. Amin. Amin. Jadi kalau kita berbelas kasihan, ingat Alkitab berkata, orang yang berbelas kasihan kepada orang yang menderita, itu memiutangi Tuhan yang akan membalas setiap perbuatannya. Amin. Jadi belajar, ukuran kita harus benar. Cuman maaf. Banyak kita seringkali ya, menutupi kelemahan kita, menutupi kebodohan kita, menutupi kemalasan kita dengan sesuatu yang sifatnya rohani supaya kita kelihatan apa? Rohani. Ada orang datang kepada kamu, dia ngomong gini, kok luwe kok apa?
ora iso mangan. Maksudmu? Wis gak mangan 7 dina kok. Tolongen po kok. Kita bilang apa? Sik ya. Tak sembayang sik. Tak poso sik 3 dina. Tak takok Tuhan Yesus. Boleh ndak ngasih kamu makan? Wis 7 dina gak mangan, mbok tambahi 3 dina. Genep 10 dina, innalillahi wa innalillahi itu. Iya. Loh, maaf ya. Sebenarnya Anda itu bukan rohani, tapi Anda itu apa? Kikir. Itu yang benar. Tapi Anda tutupi itu dengan sesuatu yang sifatnya rohani. Suatu ketika saya ini punya teman. Teman saya ini pernah ikut saya ke Israel. Wih, wonge sugih Bapak Ibu. Duitnya tuh bukan miliaran, bukan puluhan miliar, bukan belasan miliar, tapi ratusan miliar. Bayangin, kalau ratusan miliar itu dibelikan rawon setan. Mbok pangan, teko putih dadi ireng. Iso kesetanan barang awak dhewe ya toh? Loh, banyak loh. Dia ngomong gini sama saya. Pak, semua yang ada pada saya, Tuhan yang punya. Wih, keren ya. Hebat ini duit ratusan miliar, dia bilang Tuhan yang punya. Kalau kita ya apa? Kapan kita berkata semua yang ada padaku Tuhan yang punya, kapan? Lek utangmu akeh. Ya Tuhan, semua yang ada padaku termasuk utang-utangku Tuhan yang punya. Nah, kurang ajar itu. Tapi orang ini hebat loh. Terus dia ngomong gini, saya Pak, kalau pakai uang, saya harus hati-hati. Karena semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hebat banget orang ini atau? Wah, saya rodok minder Bapak Ibu, sungguhan ketemu dia ini. Makanya sekarang saya tidak pernah ketemu dia lagi. Yang membuat saya tambah kaget, dia bilang gini, bahkan Pak Herman, saya pakai uang 50.000 pun, tanya Tuhan. Waduh, saya bilang, kok awakmu sing dadi pendeta, kok ojo aku. Loh kok gitu Pak Herman? Loh iya, saya itu loh beli Starbucks 50.000, tidak pernah tanya Tuhan. Iya toh? Wah ini rohani sekali orang ini, saya bilang gitu ya. Wah ini rasanya malaikat yang turun ke bumi cuma tanpa sayap ya toh. Tapi setelah dia ngomong seperti itu, dia ngajak saya makan. Dia pesan macam-macam. Setelah selesai makan, dia ke kamar kecil. Waktu dia ke kamar kecil Bapak Ibu, saya ini kepingin tahu berapa bilnya. Saya ke kasir cepat tak lihat berapa bilnya. 400.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Langsung tak bayar, wis. Tak bayar terus saya duduk. Dia keluar kamar kecil, dia minta bil. Orangnya bilang, pegawainya bilang, sudah dibayar sama tamu Bapak. Loh, dia tanya saya, Pak Irman kok dibayari? Saya jawab, ya sekali-kalilah. Pendeta bayari konglomerat. Supaya dompetnya konglomerat pindah ke pendeta. Ya, dia ketawa, wah, saya juga ketawa, kita pulang, boleh, dewi-dewi, ya toh? Tak kasih tahu Bapak Ibu, kenapa saya bayarin dia? Bukan karena saya kepingin dompetnya konglomerat pindah ke saya, enggak. Karena saya mikir gini loh, lawang saya ketahui takut Tuhan, iki petang atus sewu ya toh? Saya khawatir dia tanya, oh Tuhan dibayar enggak nih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Cilaka dari jam 2 siang sampai jam 9 malam Tuhan enggak ngomong-ngomong, waduh. Awak dewe digawan nang polsek terdekat Bapak Ibu ya. Besok masuk di berita ada pendeta enggak bayaran. Aduh bikin malu ya. Loh pertanyaannya, apakah orang ini orang yang rohani? Sejujur-jujurnya enggak. Dia sebenarnya orang yang kikir. Tapi dia tutupi itu. Ingat ya, perbuatan apapun yang kita buat, itu membuat sebuah ukuran dalam kehidupan kita.
Dan ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita, bahkan tambahkan lagi. Tak kasih contoh yang paling gampang, Yakub. Yakub itu pernah bohongi bapaknya, betul? Berapa kali dia bohongi bapaknya? Sekali. Waktu dia nyamar jadi Esau untuk menerima hak kesulungan, betul? Dia bohongin bapaknya sekali. Dengan perbuatan itu, dia membuat sebuah ukuran. Dan ukuran yang dia pakai untuk mengukur diukurkan. Bahkan tambahkan lagi. Dia bohongnya sekali loh. Berapa kali dia dibohongin? Waktu dia ketemu sama Laban, dia minta meme dikasih CC. Ya toh? Loh. Kalau Anda berpikirnya dengan cara modern, Anda kan bilang, Yakub kok goblok ya, masa gak ero. Ya toh? Tapi kalau Anda pergi ke Israel sama saya, Anda akan tahu kenapa dia bisa seperti itu. Itu ada ceritanya, ada kisah orang Beduin namanya. Bagaimana? Tak cerita no sampai jam 12. Ya toh? Wis tak cerita no ya. Itu dia kan minta siapa? Rahel dikasih Lea. Betul? Dibohongi itu. Sekali dibohongi. Ya toh? Nanti waktu dia minta upah, dia berkata apa? Coba. Yuk dibaca. 2, 3. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah berapa kali? 10 kali mengubah upahku. Dengar baik-baik. Yakub bohong sekali. Dia dibohongi berapa kali? Berkali-kali. Nanti waktu dia tua, dia dibohongin lagi sama anak-anaknya. Betul? Anak-anaknya yang diketuai oleh Ruben ngomong sama Yakub bahwa Yusuf sudah mati. Lu dibohongi lagi. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sembrono dalam hidup ini. Banyak orang bilang, Pak, kenapa ya kok hidup saya sekarang kok susah terus. Banyak masalah, sulit sekali hidup saya ini Pak. Tak kasih tahu Bapak Ibu, seringkali apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu merupakan buah dari apa yang kita lakukan di masa yang lampau. Coba dicek hidupmu. Kalau hidupmu penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, seringkali di masa yang lalu Anda suka buat masalah. Anda sering mempersulit orang. Dengan demikian Anda sedang membuat sebuah ukuran. Dan ukuran itu diukurkan kepadamu hari ini. Bahkan ditambahkan. Namun di sisi yang lain saya melihat ada orang-orang yang berkata, Pak, saya bersyukur loh Pak. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, saya kok sering ditolong orang ya Pak ya. Kok banyak orang yang memberikan bantuan, banyak orang yang memberikan kemudahan-kemudahan. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Itu terjadi karena apa? Karena kita punya ukuran yang benar di masa yang lalu. Saya ingat orang Chinese punya pepatah yang mengatakan seperti ini. Apa bedanya orang lemah dan orang kuat? Orang lemah itu percaya hanya kepada keberuntungan. Contoh, ini orang lemah. Aduh lapar aku, mau makan dulu. Dia masuk jatuh rumah makan, terus waktu dia makan, selesai makan, minta bil, tiba-tiba pegawainya bilang, Pak, sudah ada yang bayar. Ya, orang lemah akan berkata, memang Tuhan pimpin. Ya, saya masuk ke restoran ini sehingga saya tidak usah bayar alias gratis. Puji Tuhan. Maaf, kalau Anda seperti itu, Anda tergolong orang yang lemah. Tapi orang kuat percaya bahwa segala sesuatu itu adalah hubungan sebab dan akibat. Kenapa kok dibayari makan?
Karena Anda sudah sering melakukan hal itu sebelumnya. Amin. Anda sedang membuat sebuah ukuran dan ukuran itu sekarang diukurkan kepadamu, bahkan ditambahkan lagi. Jadi kalau sekarang Anda menikmati kemudahan-kemudahan, itu terjadi bukan karena faktor keberuntungan, tetapi karena Anda sudah membuat ukuran yang benar dalam hidupmu. Amin. Satu ketika waktu saya lagi pijat, ya pendeta kan juga manusia ya Bapak Ibu, kadang ya capek gitu ya. Waktu saya pijat, tukang pijat saya ini bukan orang Kristen Bapak Ibu. Tapi dia ngomong begini, karena sudah langganan sama bapak pijat ini cukup lama. Setiap kali saya dipijat itu 3-5 jam. Jadi dipijat total gitu ya. Wah enak banget ya toh. Nah, orang itu ngomong gini sama saya. Pak, bapak ini kalau ngalami kesusahan, enggak mungkin sampai nemen. Nanti pasti ada yang nolong. Bukan orang Kristen. Saya tanya sama dia, loh, kamu kok tahu? Apa kamu nih cadu? Saya bilang gitu. Tahu cadu, calon dukun gitu. Oh enggak Pak. Dia ngomong begini, saya perhatikan Pak Herman ini. Saya pijet. Biasanya orang kalau dipijet enaknya tidur. Tapi saya enggak. Setiap saya pijet, saya selalu BB orang, saya selalu telepon orang, mendoakan orang, dan dia dengar. Loh kok kerja nih Pak Herman ini menghibur orang, memberkati orang, memberikan semangat, mendoakan. Dan akhirnya dia ngomong gini, pasti orang ini kalau ngalami kesusahan, enggak mungkin enggak ditolong. Pasti nanti ada orang yang nolong. Kenapa? Karena saya sudah membuat sebuah ukuran yang baik. Dan ukuran yang baik itu diukurkan kepada saya. Bahkan ditambahkan lagi. Amin. Amin. Bagaimana dengan Anda hari ini? Sudahkah Anda punya ukuran yang benar dalam hidupmu? Kita seringkali Bapak Ibu dilema memang. Antara telur sama ayam mana duluan? Ayo coba jawab pertanyaannya Pak Herman. Telur sama ayam mana duluan? Siapa yang bilang ayam? Siapa yang bilang telur? Siapa yang tidak punya tangan? Angkat kaki coba ya. Nah Anda ini kurang pinter. Loh. Coba perhatikan Pak Herman ya. Pak Herman kan tanya, kita seringkali mengalami dilema antara telur sama ayam mana duluan. Nah, ya toh, wis kira-kira sih wis. 10 menit, mari ngono kayak tak lanjutno khotbahku ya toh. Perhatikan, saya kan ngomong telur sama ayam mana duluan. Lah, mulai telat mikir. Ojo lemot-lemot gitu loh ya Bapak Ibu. Masa Pentium 1. Karo aku Pak, telur sama ayam mana duluan. Loh saya lah ngomong, telur sama ayam mana duluan. Nah, si ono sing ngeyel. Ayo coba perhatikan. Telur sama ayam mana duluan? Ini saya ngomong telur duluan gitu loh. Loh entah. Kalau saya ngomong ayam sama telur mana duluan? Ngono loh. Maksud saya begini, kita itu seringkali dilema memang. Dilemanya seperti itu. Siapa yang memulai? Siapa yang jadi subjek? Siapa yang duluan? Dalam dunia usaha, antara hak dan kewajiban. Itu kan seringkali saling menanti. Sekarang karyawan sedikit-sedikit apa? Demo, nuntut apa? Haknya, betul? Dia nuntut haknya.
Dalam keluarga juga gitu. Suami seringkali nuntut haknya. Istri nuntut haknya. Orang tua nuntut haknya. Anak nuntut haknya. Semua nuntut apa? Haknya. Kenapa? Karena sejak kecil manusia itu sudah dikasih makan hak. Kalau Anda percaya coba, kalau Anda punya anak kecil, ayo. Kalau ngasih makan gimana? Hak, ya toh? Ya toh? Apa ada ngasih makan anak? Kewajiban. Tidak mungkin buka mulutnya, ya toh? Kalau mau ngasih makan anak selalu ngomongnya apa? Hak. Baru buka ngomong kewajiban. Tak kira buka mulutnya, ya toh? Kita ini seringkali ada dilema seperti itu. Tapi dengar baik-baik. Kita belajar dari firman ini. Kita harus punya ukuran yang benar. Jangan kita nuntut hak kita. Tapi lakukan apa? Kewajiban kita terlebih dahulu. Amin. Lakukan kewajiban kita. Lihat, waktu Yakub dikatakan Laban berbuat curang. Coba. Firman Tuhan mengatakan apa? Kalimat selanjutnya. Tetapi, perhatikan ini. Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Lihat, kita punya hakim yang adil. Dan Alkitab berkata, hakim yang adil itu tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Kalau kita lakukan bagian kita dengan segenap hati, nanti Tuhan akan lakukan bagiannya. Dengan kita melakukan bagian kita, kita sedang membuat apa? Ukuran yang benar dalam hidup kita. Nanti Tuhan akan balaskan itu kepada kita. Bahkan ditambahkan lagi. Suatu ketika, ada 2 orang pendeta datang ke rumah saya. 2 pendeta ini, yang pertama berkata begini, Pak Herman, tolong doakan saya Pak. Nah, kenapa kamu? Motor saya ini sama anak saya usianya hampir sama. Maksudmu? Anak saya kelahiran tahun 82. Motor saya tahun 83. Oh, coba tak lihat motormu. Betul Bapak Ibu Saudara. Motornya ini istilah saya GL Pro. Genjot langsung protol Bapak Ibu. Itu GL Pro itu ya. Itu usianya 20 tahun lebih loh itu ya. Waktu itu ya. Jadi kalau dinaikin itu gini, geter. Bayangin kalau 30 kilo perjalanan, geter apalagi tanjakan. Begitu sampai tempat pelayanan dia geter. Bukan karena urapan, ya, tapi karena motornya yang gemeteran gitu ya. Oh gitu. Mau apa? Ya tolong doakan Pak saya Pak. Supaya saya dapat motor yang baru. Oke. Terus hamba Tuhan yang kedua, karena datang bersamaan ke rumah saya, ngomong begini. Pak, kalau dia enak Pak sudah punya motor. Saya loh Pak enggak punya Pak, saya ini kemana-mana setiap hari sepedaan Pak. Saya bilang, lu bagus tuh sepedaan, sehat. Saya punya sepeda hampir 5 tahun, enggak pernah saya pakai. Saya bilang gitu. Iya Pak, tapi lek saben dino sepedaan Pak, 7 kilo tadi ireng metalik. Oh iya. Ya terus maumu apa? Iya tolong dong Pak. Saya dikasih sepeda motor. Terus tiba-tiba, karena mereka ini 2 orang Pantai Costa, tiba-tiba di depan saya mereka begini. Saya ngeliat gitu kan mau ketawa, tak pikir apa ake sawangi di nggonku ya ta. Lah kok wis bahasa rone ula bala. Jangan-jangan dia baru nonton Spiderman ya ta. Sehingga bahasa rohnya ula bala. Saya bilang, berhenti.
Udah selesai bayar. Kaget mereka Bapak Ibu. Pulang. Minggu depan balik. Mereka ini bingung Bapak Ibu. Kenapa ya Pak Herman kok ngamuk pikirnya toh? Mereka pulang. Bapak Ibu tahu kenapa tak suruh pulang? Karena waktu mereka itu ngomong sama saya, Roh Kudus itu ngomong. Kayak loh saya ini waktu dia ngomong, Roh Kudus itu ngomong, saya sempat ngomong ini. Ya bayar. Mau muka itu Tuhan ya, mau muka itu ya, sini mereka sih nyicil kan ya, sampai pecicilan kok ya toh. Enggak, kamu yang harus bayar. Loh Bapak Ibu, karena saya sudah tahu jawabannya, enggak perlu doa toh. Perlunya apa? Action. Tapi maaf ya, orang agamawi enggak bisa. Orang agamawi akan berkata, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati mereka. Tuhan ngomong, wis ono berkati. Untuk mereka bisa punya motor, di dompetmu duitnya. Buka tingkap sorga, wis ono. Berkati berlimpah-limpah, wis di rekeningmu. Kita sering kali bilang, dalam nama Yesus suara-suara itu keluar. Tuhan bilang, hei, iki aku yo. Gitu. Loh, maaf, orang agamawi seringkali melakukan hal seperti itu. Udah tahu jawabannya, tapi tidak pernah mau bertindak. Sok rohani. Kalau ngomong haleluya, haleluya. Kayak AK-47. Haleluya. Ini lagi perang kali ya. Itu orang agamawi. Saya berharap ya Anda anak-anak muda di sini punya mindset yang dirubah Tuhan. Kalau udah tahu jawabannya, enggak usah kaget sembahyang, bertindak oh. Nah, karena saya ngomong amin tuh. Nah itu. Minggu depannya datang ke rumah saya. Yang GL Pro datang. Wes. Saya belikan motor 2. Sing iki gak atik. Genjot-genjotan ya. Wis tinggal, Mbok. Jreng. Langsung. Jreng. Coba. Wih enak ya, Pak. Iya. Gak geter toh? Enggak. Nah kalau geter tuh saya orang Parkinson toh. Gini-gini tuh. Nah. Yang kedua, yang hitam metalik datang. Tak tanya, kamu bisa setir motor? Oh bisa Pak. Punya SIM? Loh, punya. Loh, lah gue gak duwe motor kok iso. Punya SIM? Iya Pak. Kemarin waktu saya disuruh pulang sama Pak Herman, saya langsung bikin SIM. Wah ini tindakan iman nih ya tak? Waduh. Ini iman yang belum saya punya ini ya tak? Ya, percaya sekalipun belum melihat ya, wah hebat orang ini saya pikir, wah hebat lu ya, lu hebat bener, saya bilang gitu ya. Terus dia bilang, makanya saya langsung bikin itu SIM Pak. Wah ya wis, ya udah dia naik motor, akhirnya seneng gitu ya, wah mereka dua sukacita Bapak Ibu. Mereka pulang bahagia. Ya dah. Saya bersyukur melihat itu. Tanpa saya sadar, saya membuat sebuah ukuran. Saya tolong mereka untuk punya apa? Kendaraan. Betul? Dan Alkitab berkata, ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Bahkan ditambahkan lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, sepeda motor itu bannya berapa? 2 ya. Kalau sepeda motornya 2 berarti bannya 4. Dalam anugerah Tuhan, 3 bulan setelah itu, saya dapat berkat Bapak Ibu. Apa? Mobil Bapak Ibu.
Saya bersyukur karena yang tak kasih sepeda motor 2. Coba yang tak kasih bemo 2, waduh cilaka itu Bapak Ibu. Bemo bani telu, tadi 6, aku olehnya truk Bapak Ibu ya. Sehingga setiap kali kalau saya pelayanan ke sini, hati-hati Pak Herman mau parkir, angel parkiri. Apa? Truk mlebu, ya toh. Anda kesusahan tuh ngasih tempat parkir untuk saya ya toh. Wah, Anda kalau dengar cerita gini, enak yo Pak. Ya memang enak. Kenapa? Karena saya berani bertindak terlebih dahulu. Dengan demikian saya membuat sebuah ukuran yang benar. Dan ukuran itu akan diukurkan kepada saya, bahkan ditambahkan. Ingat, ditambahkan. Sama-sama katakan, iya. Beberapa waktu setelah itu, istri saya ulang tahun Bapak Ibu. Nah saya ini sebagai suami yang baik ya toh, kepingin ngasih sesuatu lah untuk istri. Ya, para suami, jangan kurang ajar sama istrimu. Alkitab berkata nanti doamu terhalang ya toh. Bahagiakanlah istrimu. Istri saya ulang tahun, saya kasih sesuatu. Dan saya berencana memberi dia mobil baru. Oh keren ya. Ya keren juga ya. Masa dikasih apa? Liontin apa? Perak, alah. Ya ampun, wis liontin perak pula ya. Apa? Kuningan, yalah. Piro berarti 2,5 kilo, ya kayak sapi dong ya toh. Kloneng gitu kan ya. Saya datang ke showroom, saya bilang, Pak, mobil ini berapa harganya? Oh sekian, oh cocok, masuk budget saya. Untuk beli mobil ini gimana caranya? Saya bilang gitu. Ya kasih DP dulu Pak. DP ini berapa? 25 juta. Oke. Ingat ya Bapak Ibu, ojo niru kalau belum ngalami seperti saya. Banyak orang seringkali hanya mengcopy paste tok. Pak Herman iso, aku yo iso. Iya, iso melarat kok monggo ya. Jadi saya waktu itu di showroom saya bilang, boleh enggak pakai kartu kredit? Oh boleh Pak, untuk DP boleh. Untuk tanda jadi boleh. Oh ya wis. Tanda jadi ya, 25 ya. Ya wis 25. Nah, ya tak? Terus anak rohani saya tanya, loh, emang papi punya uang? Si entenono, ya tak? Duit lah urusan di Tuhan. Gitu. Terus salesnya telepon saya. Pak, mobil sudah ready. Kapan mau diambil? Waduh, tunggu ya, saya bilang gitu. Masih nunggu berkat Tuhan. Bingung saya lah, nunggu berkat Tuhan, maksudnya apa pendeta gitu? Terus salesnya tanya, Pak, ini mau cicilan pakai bank apa? Wis, semua wis. Kasih penawarannya ke saya. Mana yang paling baik saya ambil, saya bilang gitu. Oh ya Pak. Waduh. Sampai berminggu-minggu. Sampai waktu istri saya ulang tahun cuma tak kasih gambar itu. Kunci itu loh, simbolis. Loh, sampai sekarang kuncinya ada. Tak kayak kunci, saya bilang ini hadiah untuk kamu. Jadi saya bilang, lo kunci nih? Iya, mobilnya sih dalam perjalanan. Loh, Bapak Ibu, saya akhirnya pergi ke Jakarta. Di Jakarta saya khotbah di Bekasi, itu hari Minggu. Hari Sabtu, saya ketemu dengan seorang yang aneh sekali, seorang paranormal. Apa? Berarti enggak normal. Kalau Anda ngelihat pasti Anda takut. Rambutnya itu segini loh. Wow, berwengosan modeni lah pokok rambutnya. Orangnya hitam gitu tuh. Motone kayak bola pingpong. Nah, ketemu saya di Senayan City. Saya ngopi sama dia di Starbucks di Senayan City di lantai 3 kalau tidak salah. Dia rokokan.
Lah saya lah izin toh. Lek jero mall kok rokokan sih wong iki ya apa sih? Saya bilang, "Mas, cok rokokan ndek jero mall, Mas. Iku lho pegawene Starbucks ndelok ya awak dhewe. Sungkan aku iki." Dia ngomong apa? "Lek kurang ajar tak santet wong iku." Lho saya lah tambah wedi gendeng wong iki ya toh. Waduh salah ketemu wong iki ya toh. Saya diem ae Bapak Ibu mateng kok wong kayak ngene ya. Aduh saya bahasa Arab Pak tak banter-banter nomis ya toh. Timbang kok kena santet mulai ya toh. Oh Tuhan jamah Tuhan gitu ya. Udah. Setelah selesai ngobrol saya bilang, "Mas saya mau ke Bekasi nih, mau naik taksi saja. Saya besok ada pelayanan." Dia ngomong gini, "Loh Mas, saya ini kok kepingin ngasih sesuatu." Ngeyopo, terus gak usah macam-macam tak gitu. Saya turun ke bawah Bapak Ibu Saudara. Nyegat taksi, dikejar sama orang ini. Dikejar. Loh, tenanan. Saya ini kepingin ngasih sampean sesuatu. Saya mikir wong iki tenanan apa enggak ya. Wong paranormal, enggak normal kok dirungokno ya. Ya wis tak tinggal. Dikejar sampai saya itu mau masuk taksi itu dia kejar saya. Wis toh, tenanan iki aku. Maksudmu apa? Wis, saya kasih nomor rekening sampean. Tak kei. Berkat. Alah. Saya batin, kondi modelnya gak jelas. Tapi ya wis, ya namanya anggaplah ya ada undian berhadiah begitulah. Kalau enggak dapat Anda belum beruntung. Kalau dapat ya wis puji Tuhan gitu ya. Dia ngotot-ngotot tak bilang ya wis lah. Baru saya mau kasih nomor rekening dia bilang gini. Saya minta yang dolar. Wong iki kok tambah sampel susu tambah sampel wong iki ya. Saya ngelihat modelnya rupiah aja dia megang puji Tuhan. Kok ada dolar-dolaran barang? Terus terang saya enggak punya. Wis toh. Tolong tak kei sampean. Karena dia maksa. Wis saya telepon anak rohani saya. Saya pinjem rekening dolarmu bisa? Oh bisa, saya punya. Oke, tak pinjem ya. Ya wis. Tak kasih sama paranormal ini. Nih, itu hari Sabtu Bapak Ibu. Dia bilang, ya wis, Senin tak kirim. Waduh, hebat juga ya. Saya minggu pelayanan di Bekasi. Minggu malam jam 11 saya pulang ke Surabaya. Senin pagi saya ke Singapura. Di Singapura jalan-jalan di Orchard Road. Waktu itu saya di Takashimaya. Kok sudah siang-siang ya. Ingatlah perkataan si paranormal itu. Saya ngomong sama anak rohani saya. Coba cek apa? Ada enggak transferan di rekening dolar? Ditanya sama karyawannya. Enggak ada. Saya bilang, alah PHP. Iya dah. Ngerti enggak lu PHP? Yang lain apa itu PHP apa ya? Gitu loh, gara-gara nonton film India terus. Itu jadi PHP enggak tahu ya. Pemberi harapan palsu gitu ya toh. Saya terus ngomong sama diri saya. Wong gak normal kok rungokno. Iya sing rungokno ya padha gak normal ya. Ya wis lah. Hari Selasa saya masih di Singapura. Saya jalan-jalan lagi di Orchard waktu itu. Cobalah. Karena ada ayatnya sebenarnya. Coba dibuka Amsal 13 ayat 22. Dan kita akan selesai dengan ini ya. Amsal 13 ayat 22. Amsal 13, saya tidak tulis di situ. Amsal 13 ayat 22. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi siapa? Anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi siapa? Anda harus ngerti firman ini.
Kekayaan orang berdosa disimpan untuk siapa? Disimpan untuk siapa? Halo? Siapa orang benar di tempat ini? Katakan, saya orang benar. Amin. Singkat cerita, hari Selasa itu saya ngomong sama anak saya, wis coba cekkan lagi. Siapa tahu ada. Kalau kemarin Anda belum beruntung, siapa tahu hari ini Anda beruntung, ya toh? Dicek Bapak Ibu. Karyawannya bilang, ada Bu. Waduh. Mau tahu enggak jumlahnya? Ada sing kepo. Saya ingin tahu Pak. Ya. Nah kalau saya kasih tahu nanti Anda jadi pendeta semua nanti, ya toh? Sekian puluh ribu dolar. Kalau rupiah gak usah ngomong. Terus saya mikir, waduh, wake ya. Terus saya tanya sama anak rohani saya, coba-coba, itu untuk kamu atau untuk aku? Ya, mau cocok sekali, seneng, haleluya. Kudu nggone Pak Herman, gonku lah. Terus dia tanya, ternyata ada keterangannya, untuk Bapak Herman Santoso. Wih Bapak Ibu, Selasa malam itu saya terbang dari Singapura ke Surabaya, jebret. Hari Rabu saya telepon salesnya. Mobilnya sudah ada enggak? Oh sudah Pak, sudah siap loh. Pak Herman mau yang bagaimana? Mau kredit pakai bank apa? Saya bilang, tidak ada kredit-kreditan. Tidak ada cicil-cicilan, nanti pecicilan. Ya. Saya bayar tunai. Kaget dia, lupa katanya mau bayar nyicil. Enggak perlu, saya bilang gitu. Singkat cerita, hari itu saya lunasi mobil itu Bapak Ibu. Loh kok bisa? Ingat, saya sudah membuat sebuah ukuran. Dan ukuran itu diukurkan kepada saya. Bahkan ditambahkan lagi. Amin. Persekutuan ini kalau mau berkembang, Anda harus punya ukuran yang benar. Karena ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kepadamu. Bahkan ditambahkan lagi. Saya punya komunitas juga di Surabaya Bapak Ibu. Baru kemarin kami melaksanakan yang namanya grand opening untuk tempat kami. Dalam anugerah Tuhan Bapak Ibu, kami bisa punya 5 ruko di Surabaya ini. Yang bisa nampung kurang lebih 350 orang untuk sekali kita ibadah. Loh kok bisa Pak seperti itu? Karena saya menanamkan kepada anak-anak rohani saya. Ayo kita belajar menghargai hamba Tuhan yang hadir. Belajar memberkati dengan benar. Membuat sebuah ukuran yang benar. Kita sering memberkati gereja-gereja Tuhan yang sedang membutuhkan untuk pembangunan. Kita berkati mereka. Kita tolong mereka untuk bisa punya gereja. Untuk bisa punya rumah Tuhan. Dengan demikian saya sedang membuat sebuah ukuran. Dan ukuran itu sekarang diukurkan kepada saya. Bahkan ditambahkan. Saya mau tanya, kalau ruko di tempat Anda ini berapa sih? 2 ya? 2 atau 3? 2 ruko. Parkir berapa mobil? Saya kalau kasih 20 mobil, udah bingung Anda parkir. Betul? Saya punya 5 ruko. Kalau 5 ruko parkir berapa? Berapa? 10? 20? Tak kasih tahu. Setiap kali kita komunitas, itu minimal 50 mobil. Kemarin sampai 110 mobil. Kok bisa? Tuhan yang membuat segala sesuatunya. Kenapa? Karena saya belajar. Saya punya ukuran yang benar. Dan ukuran itu diukurkan kepada saya. Bahkan ditambahkan. Olehnya kita tidak boleh iri lihat orang lain hari ini. Kenapa dia berhasil ya? Kenapa dia hidupnya enak? Kenapa dia sukses? Kenapa dia diberkati? Seringkali kalau Anda pelajari, dia sudah membuat ukuran yang benar. Dan ukuran itu sekarang diukurkan kepada dia. Bahkan ditambahkan.
Kalau Anda suka menjatuhkan orang lain dengan perkataanmu, Anda suka memfitnah orang lain, Anda suka jelek-jelekin orang lain, Anda suka nusuk orang lain dari belakang, tak kasih tahu, Anda pun sedang membuat sebuah ukuran. Dan jangan heran, nanti ukuran itu akan diukurkan kepadamu, bahkan tambahkan lagi. So, hati-hati, jadilah bijaksana dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah sampaikan firman-Mu pada saat malam ini. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun bagi setiap langkah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh mendidik, mendisiplinkan hidup kami, sehingga hidup kami memiliki ukuran yang benar, Tuhan. Terima kasih.